Sosok Alsyad Ahmad yang dituding warganet sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkan oleh Nisa Ashifa belakangan ini menuai sorotan panas. Tak sedikit yang ingin mengetahui kronologi serta status pernikahan di antara keduanya jika memang kabar yang beredar benar adanya. Viral sejumlah foto yang memperlihatkan jadwal sidang perceraian diduga antara Alsyad dengan Nisa. Lantas benarkah bahwa keduanya pernah menikah dan memiliki anak? Simak pula penelusuran tim intens investigasi secara khusus ke Bandung mulai dari Pengadilan Agama hingga kediaman Alsyad dan juga Nisa untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut. Lalu, bagaimana reaksi Raffi Ahmad, Baim Wong dan juga Verrell Bramasta terkait kabar miring yang tengah menerpa Alsyad Ahmad? Seperti apa penjelasan pakar hukum terkait proses perceraian pernikahan siri lewat isbat nikah di Pengadilan Agama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Alsyad Ahmad belakangan ini tengah menjadi sorotan panas publik. Hal tersebut terjadi pasca curahan Nisa Ashifa soal laki-laki yang tidak bertanggung jawab bersamaan pengakuan tentang dirinya yang sudah melahirkan seorang bayi pada tahun 2022 lalu. Tak sedikit warganet pun yang akhirnya menduga-duga bahwa sosok yang dimaksud oleh Nisa adalah Alsyad. Menyusul heboh kabar tersebut, beredar foto diduga jadwal sidang perceraian Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa di Pengadilan Agama Bandung. Dalam foto tersebut, tampak pendaftaran perkara cerai dilakukan Jumat 11 November 2022. Kemudian, tertera pula rentetan jadwal persidangan hingga tanggal turunnya talak ketiga Alsyad kepada Nisa per hari Rabu 28 Desember 2022. Di tanggal yang sama, turun pula akta cerai mereka. Tim Intens pun secara khusus melakukan penelusuran ke Pengadilan Agama Bandung untuk menguak kebenaran dari kabar tersebut. Ternyata memang benar bahwa ada putusan sidang perceraian antara Alsyad dengan Nisa pada akhir 2022 lalu. Memang itu betul ada di tahun kemarin ya. Sebagai warga Bandung, ya saya sangat kaget ya dengan berita hal ini. Di luar dugaan ya, di media sosial begitu kelihatan alim ya, ternyata seperti ini. Semoga ini bukan menjadi contoh. Kaget sih, saya nggak nyangka karena saya juga melihatnya berita taunya dari media sosial ya. Kayaknya orangnya baik gitu, polos, kalem gitu. Tapi ketika ada berita ini saya nggak nyangka aja. Untuk berita ini ya saya sangat menyayangkan ya, karena kan kita taunya beliau baik-baik saja. Setelah dari Pengadilan Agama Bandung, tim intens investigasi pun juga melakukan penelusuran ke kediaman Nisa Ashifa. Terungkap fakta bahwa warga sekitar tidak mengetahui bahwa Nisa telah menikah.
Pihak RT setempat pun juga mengaku tidak pernah mendapatkan permintaan untuk membuat surat pengantar nikah dari Nisa maupun keluarganya. Ia pun terkejut saat mendengar kabar jika Nisa telah menikah siri dengan Alsyad. Selama Bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan. Kalau ke RT, mungkin ada surat nikah, surat apa namanya, NA, dibikin surat NA. Harus itu mah. Gak tahu kalau di pamannya, gak tahu kalau di rumahnya gak tahu. Anaknya 2 perempuan ya. Selama Pak Ganjar udah meninggal, saya jadi jarang ke sana. Kalau pengajaran masih ada mah sering. Kalau saya sih namanya itu agak sedih aja gitu, kok nggak kasih contoh yang baik gitu. Nah, apalagi kan kalau sebagai public figure yang tampil di media gitu kan. Kalau terhadap perilakunya yang kurang baik ya pasti kecewa lah, apalagi kita kan sebagai laki-laki yang harusnya bisa menghargai sesamanya gitu. Apalagi menghargai perempuan gitu. Apalagi kan kita kan harus kan nggak ada, jadi di balik kesuksesan laki-laki itu kan pasti ada seorang wanita di belakangnya, entah itu istri, entah itu ibunya. Tim intens investigasi pun terus memburu fakta hingga akhirnya tiba di kediaman Alsyad Ahmad. Namun, tetangga di sekitar pun lagi-lagi tidak mengetahui bahwa Alsyad sudah menikah. Apalagi menurut mereka, kekasih Tiara Andini itu pun merupakan sosok yang cukup tertutup, bahkan jarang ngobrol dengan tetangga. Terkait tabiat Alsyad, salah satu warga pun juga mengungkap bahwa Alsyad lebih sering di dalam rumah bersama dengan hewan-hewan peliharaannya. Keluarga Alsyad dia biasa-biasa aja sih kalau menurut saya pribadi mah gitu, nggak ada yang macam-macam gitulah kayak apa gitu, nggak ada yang negatif gitu. Ya kaget sih sebenarnya sih, biarpun itu apa namanya iya atau tidak juga saya juga kaget sih, cuman ya saya juga tahu dari sosial media gitu ya. Tahu itu aja sih, udah nggak macam-macam sih, nggak yang lain gitu, taunya udah itu aja. Orangnya sih tertutup, dia nggak pernah nggak bisa ngobrol sama tetangga atau gimana, nggak pernah gitu, dia jarang keluar lagi dia. Paling kalau keluar juga kalau ada kesibukan dia baru keluar gitu aja. Setahu saya emang jarang ada bawa cewek gitu, itu juga nggak pernah keluar dia juga, di dalam terus. Paling juga kalau keluar juga depan gerbang udah itu aja, kasih makan harimau, terus burung onta, apalagi rusa, udah itu aja. Cuman tahu dari ini aja, dari sosial media itu. Saya kaget, tahu-tahu udah hamil aja katanya. Udah gitu aja sih. Tak hanya warga di sekitar kediaman Alsyad Ahmad, ternyata sang sepupu Raffi Ahmad pun juga mengaku terkejut atas kabar yang kini tengah santer disorot publik. Ia pun tidak mengetahui jika Alsyad memang sudah menikah, apalagi memiliki anak. Apalagi di waktu dirinya menjalin asmara dengan Tiara Andini. Selain itu, Baim Wong yang juga dikenal cukup dekat dengan Alsyad pun mengaku terkejut. Namun, di balik semua yang kini tengah heboh, Baim pun mendoakan dan juga memberikan dukungan kepada Alsyad dan Nisa agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Didoain semoga apapun masa cepat selesai. Mana aku tahu, aku nggak tahu. Saya sebagai teman aja ya, semoga
cepat selesai masalahnya, sabar. Saya juga nggak tahu sih dari pihaknya wanitanya ya. Mudah-mudahan saya di tengah-tengah aja deh. Mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarahkan, diselesaikan secara baik-baik. Karena saya baca beritanya juga lumayan agak puyeng lah. Kita kan emang sering ketemu dulu, kemarin juga pernah ketemu main ke Bandung, saya main ke rumahnya, orang tuanya. Baik kok, baik. Tapi saya yakin semua orang juga baik ya. Bahkan saya nggak tahu Nisa juga orang baik kok. Tiara orang baik, semua orang baik. Jadi ketika ada masalah ini saya lumayan agak kaget sih. Terkait permasalahan yang kini tengah mendera Alsyad Ahmad, seperti apa dukungan Verrel Bramasta sebagai sosok sahabat? Dan seperti apa momen di saat Alsyad yang memuji kekasihnya Tiara Andini beberapa waktu lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Kabar miring yang kini menimpa Alsyad memang terbilang sangat mengejutkan, bahkan menyerukan tanda tanya besar di benak publik. Menelisik balik ke belakang, sekitar Maret 2022, Alsyad dan Tiara secara resmi go public terkait hubungan asmara mereka. Namun, yang menjadi perhatian warganet, jika dugaan pernikahannya benar, maka Alsyad menikah dengan Nisa saat dirinya berpacaran dengan Tiara. Belum lagi dengan posisi kehamilan usia 8 bulan hingga akhirnya diceraikan tidak lama kemudian. Sebagai sahabat, Verrel Bramasta pun ikut memberikan tanggapannya terkait kehebohan yang tengah terjadi. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki masalah pribadi masing-masing. Karena itulah, menurut Verrel, apapun yang tengah dihadapi Alsyad, ia pun senantiasa memberikan dukungan dan doanya. Sekali lagi kembali ke pribadinya masing-masing. Setiap orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Kita juga menurut aku nggak bisa terlalu ngejudge kayak gimana-gimana karena kita orang luar, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita nggak menjalankan hidup di sepatu mereka. Yang bisa kita lakuin ya hanya mengamati dan ya mungkin mendoakan kali. Sebenarnya kriteria nggak terlalu banyak, bebas, yang penting nyaman sih. Mau introvert, mau extrovert, mau orangnya gimana. Kita nggak ada yang tahu jodoh ya. Kalau misalnya jodoh nggak ada yang tahu, bisa jadi itu jodoh saya, bisa jadi juga bukan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi doain aja yang terbaik. Itu kan kocak banget kan. Terus kakak juga tahu aku kocak kan. Jadi kayak kita kalau bercanda itu udah wah gila gitu. Jadi ya kita cuman bercanda-bercanda doang. Ya, karena itulah publik pun sangat penasaran apakah kala itu Tiara sebagai kekasih mengetahui permasalahan antara Alsyad dengan Nisa. Pasalnya selama ini, keduanya pun diketahui sebagai pasangan yang selalu bucin satu sama lainnya. Beberapa waktu lalu pun, Alsyad sempat melontarkan sebuah pujian dan juga kata cinta kepada Tiara kekasihnya. Karena itulah, tidak sedikit warganet pun yang begitu menyayangkan jika tudingan Alsyad sudah pernah menikah, bercerai dan memiliki anak benar adanya. Apalagi Alsyad dan Tiara bahkan sudah saling dekat dengan keluarga satu sama lainnya, bahkan sering kali liburan hingga merayakan Idul Fitri bersama. Yang pasti kasihan ya, tapi ya mau gimana lagi ya kalau emang Tiaranya bisa nerima ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang jalanin kan Tiara ya. Saya nggak mau, kayaknya nggak ikhlas aja gitu. Lebih baik cari yang lain aja. Menyayangkan aja kalau balikan, cuman kembali lagi
ke Tiaranya. Kalau emang dia menerima dengan keadaannya ya sudah. Jadi saya baru tahu dia itu Nisa itu mantannya aja saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya cuma tahu Alsyad itu suka sama harimau, baik orangnya. Jadi buat saya cuma tahu sebatas itu karena dia itu kalau nggak salah saudaranya Raffi ya. Bener ya? Iya bener, saudaranya Raffi. Dan cuma tahu sebatas itu aja. Diduga Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa menikah secara siri, kemudian melakukan isbat pernikahan di pengadilan agama sekaligus proses perceraian mereka. Seperti apa penjelasan pakar hukum terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Tak lama sejak curahan hati Nisa Ashifa di media sosial, muncullah berbagai kabar seolah mendukung kebenaran kabar pernikahannya dengan Alsyad Ahmad. Bahkan beredar pula selentingan yang mengatakan bahwa pernikahan keduanya dilakukan secara siri dan digelar di kota Bandung saat Nisa tengah memasuki usia kehamilan 8 bulan. Sementara saat itu, Alsyad pun menjalin hubungan asmara dengan Tiara Andini. Namun di balik semua itu, dan jika memang benar ada pernikahan, mengapa Alsyad menceraikan Nisa dalam kurun waktu yang sangat singkat? Meski menikah secara siri, Alsyad dan Nisa pun kemudian memproses perceraian mereka di pengadilan agama. Lantas, seperti apa penjelasan pakar hukum terkait proses tersebut? Kalau perkawinan secara agama saja, baik muslim, non-muslim, secara siri kita sebut, itu tidak bisa diajukan perceraian ke pengadilan agama. Harus melakukan satu yang namanya isbat nikah. Artinya, perkawinan pertama yang dilakukan oleh public figure tersebut masih perkawinan siri. Makanya sebelum terjadi perceraian, mereka melakukan peningkatan status perkawinan. Caranya apa? Caranya melalui isbat nikah. Makanya sirih menjadi resmi, salah satunya adalah melalui isbat nikah. Di mana? Di pengadilan agama. Analisa kami sebagai praktisi hukum, awalnya adalah public figure ini menikah secara siri, secara agama. Kemudian mau ditingkatkan terlebih dahulu sebelum terjadi perceraian, melalui isbat nikah. Setelah isbat nikah permohonannya dikabulkan, mereka langsung melakukan gugat cerai atau cerai talak. Apakah sah? Sah saja. Namun ini lebih baik dibanding tidak melakukan isbat nikah. Dengan melakukan isbat nikah, hak anak kandung dari para pihak suami, istri itu tercover, termasuk warisan, termasuk nafkah. Nafkah apa? Nafkah pendidikan, nafkah kesehatan, jajannya, dan lain-lain. Karena apa? Anak itu melekat sampai kapanpun nasabnya itu ke bapaknya. Ya mungkin seumuran aku masih kental ya soal percintaan ini. Jadi kayak why not aku membuat kisahku atau kisah temanku mungkin dibuat menjadi sebuah lagu. Di mana-mana aku kayak diceng-cengin gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel Intens Investigasi.